Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sapitri dari Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya kelas Palembang ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Identifikasi Tumbuhan Obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Indonesia termasuk kawasan yang memiliki iklim tropis dan mempunyai keanekaragaman hayati dengan jumlah yang besar di dunia setelah negara Brazil, di mana jumlahnya mencapai sekitar 30.000 spesies. Tanaman-tanaman tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai obat-obatan tradisional, pestisida, dan bahan fungisida. Tanaman yang mempunyai khasiat herbal atau sebagai tanaman obat tradisional berjumlah sekitar 8.000 spesies. Salim dan Munadi 2017. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan penggunaan obat tradisional untuk menjaga kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit terutama untuk penyakit-penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker. Armanda 2018. Obat tradisional merupakan bagian dari berbagai jenis tumbuhan yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang kemudian dibuat ramuan. Sedangkan obat paten merupakan obat yang sudah diuji secara laboratorium atau klinis dan sudah diketahui khasiatnya. Sada, JT Tanjung RHR 2010. Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Oki sendiri meliputi 18 kecamatan yang terdiri atas 314 desa beserta kelurahan. Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Oki sendiri meliputi 18 kecamatan yang terdiri atas 314 desa beserta kelurahan. Suku Jejawi berada di Kecamatan Jejawi, di mana Kecamatan Jejawi memiliki wilayah dengan luas 218,19 km dan mempunyai 19 desa. Kabupaten Oki terdapat beberapa macam suku, yaitu suku Bengkula, suku Pegagan Ulu suku 1, suku Danau, suku Pegagan Ulu suku 3, suku Kayu Agung, suku Teloko, suku Sirah Pulau Padang, suku Jejawi, suku Pampangan, suku Keman, suku Pangkalan Lampam, suku Tulung Selapan, dan suku Jawa atau Bali. Oki 2018. Suku Jejawi merupakan suku yang terletak di Kecamatan Jejawi yang mencangkup 19 desa, seperti Desa Air Hitam, Batun Baru, Bubusan, Danau Ceper, Jejawi Karang Agung, Lingkis, Lubuk Ketepeng, Muara Batun, Padan Bulang, Pedu, Pematang Kijang, Simpang 4, Sukadharma, Talang Cempedak, Tanjung Ali, Tanjung Aur, dan Ulak Tembaga. Kemendikbud 2020. Suku Jejawi di Kecamatan Jejawi yang masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menggunakan tumbuhan sebagai obat, yaitu terdapat di Desa Air Hitam, Batun Baru, Lingkis, dan Muara Batun. Pemilihan suku Jejawi di kecamatan pada Desa Air Hitam, Batun Baru, Lingkis, dan Muara Batun sebagai lokasi penelitian didasarkan karena pertimbangan bahwa masyarakat desa tersebut bermata pencarian sebagai petani, sehingga banyak dari masyarakat di wilayah itu yang menanam tumbuhan sebagai obat. Selain itu, desa tersebut masih menjaga dan mempercayai tradisi leluhur dalam memanfaatkan tanaman sebagai obat-obatan tradisional yang dapat mengobati atau menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat desa setempat. Penelitian yang pernah dilakukan namun masih berkaitan dengan masalah yang ditemukan pada suku Jejawi, yaitu kajian etnobotani tumbuhan obat oleh masyarakat di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipendui, Kabupaten Bandung Barat, Yayu dan kawan-kawan 2016. Identifikasi tanaman obat di Kecamatan Talang Kelapa dan pemanfaatan serta sumbangsinya pada mata pelajaran biologi oleh Armanda 2018. Penelitian tentang identifikasi tanaman obat pada suku Jejawi perlu dilakukan karena untuk menambah informasi kepada masyarakat sekitar mengenai jenis tanaman obat apa saja yang biasa mereka manfaatkan sebagai obat-obatan tradisional.
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar berupa LKPD dan sebagai media pembelajaran dalam bentuk herbarium untuk pembelajaran biologi SMA kelas 10 pada semester genap dengan kompetensi dasar 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalahnya, yaitu 1. Apa saja jenis-jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Jejawi? Kedua, apa saja bagian dari tumbuhan tersebut yang digunakan sebagai tumbuhan obat? Yang ketiga, bagaimana manfaat tumbuhan obat sebagai bahan dasar pengobatan oleh masyarakat suku Jejawi? Dan yang keempat, bagaimana cara mengolah tumbuhan obat oleh masyarakat suku Jejawi yang digunakan sebagai pengobatan tradisional. Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terlalu jauh, maka penelitian ini dibatasi dengan batasan sebagai berikut. Pertama, penelitian dilakukan pada suku Jejawi yang berada di wilayah Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Penelitian ini melibatkan beberapa informan, yaitu pengobat tradisional yang tinggal di daerah Desa Air Hitam, Desa Batun Baru, Desa Lingkis, dan Desa Muara Batun. Dan yang ketiga, pengambilan sampel tumbuhan adalah tumbuhan liar atau tumbuhan yang dibudidayakan atau ditanam di lokasi penelitian berdasarkan rekomendasi dari pengobat tradisional. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat suku Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan yang dijadikan sebagai pengobatan tradisional. Ketiga, untuk mengetahui manfaat tumbuhan sebagai bahan dasar pengobatan tradisional oleh masyarakat suku Jejawi. Dan yang keempat, untuk mengetahui cara masyarakat suku Jejawi mengolah tumbuhan sebagai pengobatan tradisional. Manfaat penelitian. Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi kepada masyarakat suku Jejawi mengenai jenis-jenis tanaman obat yang terdapat di Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki, dan sebagai tambahan materi dengan sumber belajar berupa LKPD serta sebagai media pembelajaran dalam bentuk herbarium untuk pembelajaran biologi SMA kelas 10 pada semester genap dengan kompetensi dasar 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang mengungkapkan data objek penelitian sebagaimana adanya dan dengan teknik wawancara. Populasi dan sampel, informan dan tumbuhan obat dengan sampel jenis-jenis tanaman obat yang ditemukan di lokasi penelitian dan informan pengobat tradisional atau dukun kampung yang berada di Desa Air Hitam, Desa Batun Baru, Desa Lingkis, dan Desa Muara Batun Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tempat dan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai selesai di Desa Air Hitam, Desa Batun Baru, Desa Lingkis, dan Desa Muara Batun Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat berupa pulpen, buku, kamera foto atau handphone, dan gunting atau pisau atau cutter. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu kantong plastik, kertas label gantung, kertas karton atau koran, selotip, alkohol 70%, tali rapia, plastik transparan, dan spesimen tumbuhan yang didapatkan. Prosedur penelitian yang pertama, observasi lapangan. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk dapat menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara seperti peneliti mengetahui terlebih dahulu lokasi mana yang akan dijadikan tempat penelitian, pada pukul berapa sebaiknya penelitian dilakukan, jarak tempuh lokasi penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, penentuan informan. Untuk menentukan informan, peneliti dapat mencari informasi dari saudara atau masyarakat yang sudah dikenal untuk menentukan siapa informan yang dapat dimintai keterangan. Yang ketiga, wawancara. Teknik wawancara ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan berhadapan langsung
serta mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan sumber data, yaitu informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang keempat, dokumentasi. Teknik dokumentasi ini diperlukan pada penelitian yang akan dilakukan karena setiap bahan atau spesimen yang didapat langsung didokumentasikan dengan cara mengambil gambar yang dapat memberikan informasi secara nyata dan fakta bahwa memang benar adanya spesimen tersebut terdapat di lokasi penelitian. Yang kelima, deskripsi. Kegiatan deskripsi ini dilakukan dalam penelitian, yaitu menguraikan atau menggambarkan karakteristik secara morfologi dan habitat tanaman obat yang telah digunakan atau dipercaya oleh masyarakat. Yang keenam, identifikasi. Tanaman obat yang sudah didapatkan atau diambil spesimennya selanjutnya diidentifikasi dengan berbagai sumber, seperti misalnya dari buku-buku yang relevan, yaitu buku tumbuhan atau tanaman obat, halimun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pembuatan herbarium. Pembuatan herbarium meliputi langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengumpulan. Pengumpulan ini merupakan pengumpulan spesimen yang didapat dari lokasi penelitian. Selanjutnya dikeringkan dan diawetkan, dan setelah spesimen kering, lalu diberi label gantung. Analisis data. Spesimen tumbuhan obat yang telah dikumpulkan dan didapatkan diidentifikasi, dideskripsikan, lalu diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan karakteristik yang diamati. Pengamatan yang dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitas LKPD divalidasi oleh validator sebanyak 2 orang, yaitu 2 orang dosen. Untuk melihat validasi LKPD, ada tabel 1 variasi persetujuan ahli, di mana keterangan A jumlah pernyataan yang mana kedua ahli sama-sama setuju. D merupakan jumlah pernyataan yang mana kedua ahli sama-sama tidak setuju. B jumlah pertanyaan yang mana ahli 1 tidak setuju, ahli 2 setuju. Yang C jumlah pernyataan yang mana ahli 1, ahli 2 tidak setuju. N1 sama dengan A plus C, N2 sama dengan B plus D, M1 A plus B, dan N sama dengan total keseluruhan. Untuk rumus PO atau proporsi kesepakatan teramati adalah PO sama dengan A plus D per N. Dan untuk rumus PE atau proporsi kesepakatan harapan, yaitu PE sama dengan M1 dikali M1 per N2 ditambah N2 dikali M2 per N2, dengan catatan jika tidak ada perbedaan pendapat atau disagreement antara dua ahli, maka nilai B dan C atau PO sama dengan 1. Jika tidak ada persetujuan pendapat atau agreement antara dua ahli, maka nilai A dan B atau P0 sama dengan 0. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus koefisien kappa, yaitu K sama dengan P0 dikurang PE per 1 dikurang PE. Keterangannya K sama dengan keterangan kappa, PO sama dengan proporsi kesepakatan teramati, PE proporsi kesepakatan harapan, dan 1 sama dengan konstanta. Interpretasi skor koefisien kappa yaitu mulai dari 0,01 sampai 0,20 interpretasi buruk, 0,21 sampai 0,40 interpretasi cukup, 0,41 sampai 0,61 interpretasi sama dengan sedang, 0,61 sampai 0,80 interpretasi baik, 0,81 sampai 0,99 interpretasi hampir sempurna, dan 1 interpretasi sama dengan sempurna. Demikianlah presentasi mengenai proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.